Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah pada konten kali ini akan membahas tentang sebuah niat, ya, sebuah hikayat tentang niat. Insya Allah bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Memang kita tahu niat ini sebenarnya banyak orang udah bisa, ya, pelajaran remeh lah, sepele gitu. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang mengabaikan tentang keutamaan sebuah niat. Iya, banyak juga orang bilang gini kan, niat aja dulu, yang penting niat baik. Mereka semua bahkan sampai dijadikan sebuah guyonan, ya. Tapi niat yang seperti apa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu niat yang baik dan tulus. Oleh karena itu, insya Allah pada hikayat ini akan memberikan kita semangat atau memberi akan lebih giroh gitu dalam mempraktekkan tentang sebuah niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa Syahib Durar, beliau berkata kepada putra-putranya dan para pemuda yang hadir pada majelis itu, beliau berkata, dengarkanlah nasihat yang sangat bagus ini dari para salafus saleh, yaitu tentang sebuah niat. Semua amal perbuatan seorang hamba tidak akan sampai kecuali dengan niat yang baik dan tulus, ya. Artinya walaupun kita berbuat yang baik, ya, amal kita dinilai dalam pandang agama sangat mulia dan lain-lain, tapi karena kotornya niat, karena niat kita tidak baik dan tulus, maka hasilnya di mata Allah Ta'ala adalah nol. Maka kali ini mudah-mudahan dari hikayat ini bisa kita belajar tentang memperbaharui niat kita. Bersabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, barang siapa yang niatnya baik karena Allah Ta'ala, maka sampai kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang niatnya untuk mendapatkan urusan dunia, untuk mendapatkan dunia, atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang niatkan. Udah sampai segitu aja, nggak mendapatkan nilai pahala, ya. Paham sampai sini, ya. Nah, hadis ini keluar dengan salah satu sebab, yaitu ada seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Tapi Ummu Qais menolaknya, kecuali dengan satu syarat, si anak laki-laki ini mau ikut hijrah ke Madinah bersama Rasul dan para sahabatnya. Akhirnya pernyataan ini didengar nih sama laki-laki yang ingin mengawini Ummu Qais. Lalu laki-laki ini ikut tuh hijrah bersama para sahabatnya, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, akan tetapi karena Ummu Qais. Nah, lalu karena hal ini, anak laki-laki ini dijuluki dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Itulah maksudnya, ya. Nah, ada kalam-kalam dari orang soleh
ya, para salafus saleh, yaitu salah satunya ada Syekh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala wa rahimah, bahwasanya belajarlah niat yang baik. Kita disuruh belajar niat yang baik karena memang nggak gampang belajar niat yang baik itu. Kemudian dari sekarang kita harus belajar niat yang baik. Dilanjutkan, karena amal yang sedikit, ya, amal yang sedikit jika disertai niat yang baik dan tulus, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ya amal yang besar dan baik namun dikerjakan tanpa niat. Ya. Kemudian kalam dari Syekh Zaid Asy-Syami rahimallahu taala wa rahimah, beliau mengatakan, aku selalu menyertakan niat di dalam segala amal perbuatanku sampai yang mubah, makan, tidur, dia sertakan niat yang baik. Kemudian kalam dari Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad rahimahullahu taala wa rahimah, beliau berkata, jika seorang hamba melakukan amal perbuatan disertai niat yang baik dan tulus, pasti akan sempurna, ya, pasti akan sempurna dan akan sampai pada tujuannya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala wa rahimah berkata, tidak sedikit amal yang kecil mendapatkan pahala yang besar karena niatnya, dan juga banyak ya amal yang besar, ya, amal yang besar dan baik tapi mendapatkan pahala yang sedikit juga karena niatnya. Bahkan di kitab Naswail Ibad, ya, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang isi suratnya adalah, i'lam ya Umar anna aunallahi lil abdi biqadri niyati, yang artinya adalah, wahai Umar, sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya bergantung kepada niatnya, bergantung kadar niatnya. Artinya apa? Kalau kita punya tekad yang kuat, ya, niat yang kuat, niat yang baik dan tulus, insya Allah seberapa besar kita punya niat yang kuat, Allah akan berikan pertolongan. Dan ada orang yang tanpa melakukan perbuatan dan dia mendapatkan pahala atas perbuatan itu karena niatnya. Bersabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma fayusalli minal lail faghalabathu ainuhu hatta yusbih kutiba lahu manawa wa kana naumahu shadaqatan min rabbih. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang beranjak tidur mau ke kasur, ya, siapa yang tidur mau ke kasur, kemudian dia niat nih, dia niat mau bangun malam, mau tahajud, mau qiyamul lail lah, ya, mau qiyamul lail. Faghalabathu ainuhu, tapi tuh rasa ngantuknya tuh sampai dia bangun akhirnya subuh. Dia bangun subuh, akhirnya nggak sholat tahajud, ya. Maka di sisi Allah Ta'ala dia dicatat telah melakukan sholat tahajud dan qiyamul lail. Padahal dia nggak melakukan perbuatan itu, tapi Allah catat pahalanya itu. Allah catat pahalanya. Terus gimana yang tidur? Tidurnya dia, wa kana naumahu shadaqatan. Dan tidurnya dia itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, ya. Jadi itulah keutamaan niat, ya. Makanya kita nih nanti nih kalau mau malam mau tidur, niat dah yang banyak. Niat mau sholat tahajud, ya. Biasanya sih pengalaman aneh nih, kalau kita punya niat kuat, kita pasti punya rencana. Minimal kita punya ikhtiar, kita pakai alarm gitu, pakai alarm dan lain-lain.
Kalau udah pakai alarm, bablas juga, dan orang sekitar udah bangunin kita juga, kita nggak sadar juga, tuh masuk dah tuh yang begitu ya. Tapi kalau udah dibangunin kita lalai, ya sama aja bohong ya. Nah, di sini juga di dalam hadis yang lain ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dunia ini ada 4 orang, ada 4 kategori orang nih. Orang yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmunya dan hartanya dia lakukan semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya disedekahin, disilaturahim karena ilmu dan hartanya. Sehingga dia bisa bertakwa. Nah, orang yang kedua, ini kalau yang orang pertama ini kedudukannya tinggi. Ya, kata Rasul ini kedudukannya tinggi dia. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu saja, tapi dia nggak punya harta. Ini model-model begini banyak nih. Orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta. Tapi ini orang yang kedua ini, karena dia punya ilmu agamanya kuat, dipraktekin dia punya ilmu, dia niat jika dia punya harta, dia akan melakukan sama seperti orang yang pertama yang mensedekahkan hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Maka orang yang kedua ini memiliki pahala sama dengan orang yang pertama. Luar biasa. Tuh hebatnya niat. Kemudian orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang yang punya harta tapi nggak punya ilmu agama. Ini yang bahaya nih. Udah dipastiin nih, hartanya pasti disalahgunain. Udah pasti dia bukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ketiga nih, hartanya difoya-foya, di kemana. Nah, orang yang ketiga ini, golongan yang ketiga ini orang yang terhina dan terburuk. Nah, yang keempat nih, gak punya ilmu agama, gak punya harta. Tambahin lagi, sombong lagi. Nah, ya. Udah gitu dia punya niat nih, udah gak punya ilmu agama, gak punya harta. Pakai niat kalau dia punya harta banyak, dia pengen kayak orang yang ketiga yang gak punya ilmu tapi punya harta. Ibarat kata dia kalau punya duit, dia pengen foya-foya juga ke jalan yang tidak baik, bukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang golongan keempat lebih buruk lagi, dan dosanya didapetin padahal dia tidak melakukannya. Tuh, niat karena niat buruknya, ya, karena niat buruknya, karena juga nggak punya ilmu, ya, karena punya ilmu. Tuh, dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebuah kedahsyatan sebuah niat sebenarnya. Karena nanti ada sebuah riwayat kelak nanti di yaumil qiyamah, ya, kelak di yaumil qiyamah nanti ada seorang hamba tatkala diberikan catatan amalnya, dia mengambilnya dengan tangan kanannya. Nah, dia ngambil dengan tangan kanannya. Kemudian dilihat tuh catatan amalnya. Setelah dilihat, dia nemuin tuh ada sebuah amal yang isinya dia pernah haji sekian kali, dia pernah jihad ke jalan Allah, ya, melawan orang-orang kafir sekian kali, dia bersedekah dengan harta yang banyak dan sebagainya, dan banyak banget nih catatan amal. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini bukan catatan amalku, karena aku tidak melakukan perbuatan ini semua di dunia. Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai hambaku, aku telah memberikanmu umur yang panjang, dan engkau pernah berniat di dalam hatimu, jika kamu punya harta yang banyak jika kau punya harta yang banyak,
kamu akan bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Dan kamu juga pernah berniat ingin pergi haji. Dan kamu juga pernah berniat ingin berjihad membela agama Allah Ta'ala sampai titik penghabisan darahnya. Masya Allah. Dan niat-niat yang baik lainnya. Maka aku, Allah Ta'ala, mengetahui isi hatimu dan apa yang engkau niatkan. Maka hari ini aku akan memberikan kepadamu pahala sesuai apa yang kamu niatkan. Keren gak tuh? Karena sebuah niat Allah angkat derajatnya. Karena sebuah niat yang baik Allah kasihkan ganjaran pahala yang sangat besar. Ini merupakan maksudnya? Ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat-sangat baik menurut Anda. Dan ini tentunya untuk Anda pribadi, Anda juga sedang memperbaharui niat yang baik-baik. Karena memang di dalam kitab Nafsul Ibad juga dikatakan juga kita juga disuruh terus memperbaharui niat kita. Karena tipu daya iblis selalu bikin kita terabaikan dengan niat-niat yang baik, sehingga kita melakukan sesuatunya tanpa niat. Mudah-mudahan hikayat ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Ana akan bahas lagi tentang hikayatnya, karena masih ada beberapa hikayat yang sangat menggugah hati kita untuk semangat untuk memperbaharui niat kita. Ya, tetap ikutin Jundu Channel. Ana Dairawi. Salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.